teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang statistika. Di mana statistika kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi jika datanya diketahui ya. Oke. Nah, baik. Gimana caranya? Ayo kita selesaikan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya yang namanya data. Nah, kebetulan data ini jumlahnya dilihat dari kiri ke kanan ada 10 angka dan ke bawahnya ada 4 angka, berarti total dari data kita ada 40 data. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan data ini ya, sebelum kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi kita, maka langkah pertama adalah kita menentukan berapa nilai tertinggi maupun nilai terendahnya. Nah, kalau nilai tertingginya itu di sini berapa ya kira-kira? Nah, 99 ya kelihatan, dan terkecilnya 51. Nah, langkah pertamanya kita akan menentukan jangkauan, teman-teman. Nah, kenapa saya harus atau kita harus menentukan nilai terbesar dan terkecilnya? Karena kita akan menentukan jangkauan, di mana jangkauan itu adalah selisih dari nilai tertinggi dengan terkecil gitu, terbesar dan terkecil. Artinya yang terbesar adalah 99, terkecil adalah 51, maka hasilnya sama dengan 48. Ini yang disebut dengan jangkauan. Selanjutnya, setelah mencari jangkauan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menentukan banyak kelas. Nah, rumus dari menentukan banyak kelas itu, teman-teman, ada 1 plus 3,3 dikali dengan log 40. Kebetulan di sini log 40-nya sudah disediakan, yaitu 1,6. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah operasikan ini, maka kita akan mendapatkan nilai 6,28. Nah, karena 6,28 berarti kita bulatkan ke bawah ya menjadi 6, sehingga banyak kelasnya nanti adalah 6. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, setelah kita tentukan jangkauan banyak kelas, maka kita akan menghitung panjang kelasnya atau intervalnya. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas, maka 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, setelah kita dapatkan jangkauan, banyak kelas, dan juga banyak kelas, maka akan kita lakukan perhitungan nilai berapa nilai jangkau dari nilai di sini, kemudian frekuensi dan lain-lainnya. Nah, oke. Nah, baik teman-teman, setelah kita menentukan tadi ya jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, maka di sini sudah saya buatkan hasil dari tabel distribusi frekuensi ya dari data yang telah disediakan. Nah, teman-teman, di sini yang disebut dengan jangkauannya banyak kelasnya itu adalah yang ini, banyak baris ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya baris ini sebanyak 6. Itu adalah banyak kelas ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sini ya. 6. Artinya banyak kelasnya 6. Ini yang disebut dengan banyak kelas. Nah, sementara untuk panjang kelas atau interval ya teman-teman itu ada 8. Jadi panjang kelas itu 51 sampai 58. Jadi perhitungannya mulai dari 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi perhitungannya ada 8 angka seperti itu. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita susun ini, teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan frekuensinya. Dari angka 51 sampai 58 pada data ini kita akan hitung, maka hasilnya di sini sudah ada 5. Kemudian 59 sampai 66 ada 6, 67 sampai 74 10 dan seterusnya nih, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melengkapi data dari atau kolom dari batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas itu teman-teman yaitu nilai yang ada di bagian sini nih, teman-teman. 51 itu dikurangi yang bawah ya, bagian kiri ini itu dikurangi dengan 0,5, maka didapat 50,5 dan seterusnya. Dan kemudian untuk batas atas di sini teman-teman ada angka yang paling kanan ya di antara nilai ini. Kita kalau tadi batas bawah dikurangi 0,5, maka batas atas harus ditambah dengan 0,5 nih. Jadi di sini 58,5, 66,5, 74,5 dan seterusnya. Kemudian untuk titik tengah ini jadi 54,5. Kenapa ya? Nah, mencari titik tengahnya cukup teman-teman selesaikan dengan 51 ditambah 8 dibagi 2.
Nah, hasilnya 54,5. Kemudian 59,6 sampai 66, berarti 59 tambah 66 bagi 2 itu sama dengan 62,5 dan seterusnya. Nah, kemudian tabel berikutnya adalah frekuensi dikali titik tengah. Artinya pada tabel frekuensi ini kita kalikan dengan titik tengahnya, teman-teman. Nah, berapakah apa namanya? eh hasilnya berarti 5 kali 5 4,5, di sini 27,5, tinggal dikalikan aja ya teman-teman. 6 dikali 62,5 sama dengan 37 ini 375, maaf, kemudian ada 705 dan seterusnya. Nah, apabila sudah kita buat ini maka sudah lengkap ya teman-teman. Setelah lengkap gimana nih selanjutnya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat histogram. Bagaimana membuat histogramnya? Oke, kita next. Nah, ini dia histogramnya teman-teman. Jadi kan tadi nilai kita adalah 51 sampai 58. Sini teman-teman ya, ada 51. Nah, ini sebenarnya ada 51 sampai 58 nih. Nah, frekuensinya tadi 51 sampai 58 ada 5, maka tinggi dari baloknya ini adalah 5 gitu di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian juga 58 sampai 59 sampai seterusnya dan seterusnya itu kotak-kotaknya seperti ini gitu. Jadi ini ditulisnya untuk yang tabel kedua adalah 59 sampai 66. Berarti tinggal nyambung aja, teman-teman. 59 sampai 68 ini berapa ini ya, sesuaikan ada 6 berarti 6, terus ada 10 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu cara untuk menggambar histogramnya. Nah, selanjutnya berarti kita akan menentukan bagaimana menentukan mean atau rata-rata, kemudian eh dan modusnya. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman, kita akan menentukan nilai mean atau rata-rata dari data berkelompok ini. Nah, untuk mean ya atau mean dari mean nih teman-teman. Mean atau rata-rata dari data berkelompok ini rumusnya adalah sigma. Nah, sigma apa? F frekuensi ya, frekuensi dikali dengan XI gitu, XI. Nah, per jumlah dari banyak data. Yang mana sih yang disebut dengan jumlah atau sigma dari frekuensi di apa FI dengan XI ini? Nah, FI XI ini adalah jumlah dari frekuensi dikali titik tengah, teman-teman. Ya, jadi ini semuanya dijumlahkan 272 gitu, 5 gitu ya teman-teman ya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 375 sampai dengan 705 dan sampai 705 sampai seterusnya, kita jumlahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Berarti hasilnya berapa tuh kira-kira teman-teman? Oke, coba dihitung ya teman-teman. Oke, berapa ya hasilnya gitu. Nah, hasilnya itu sigma dari ini teman-teman jumlahnya ya, jumlahnya itu adalah 2671. Nah, gitu. Jadi jumlah ini ya yang dimaksud dengan sigma F apa XI itu adalah semua ini kita jumlahkan. Nah, maka tadi kita sudah jumlahkan dan hasilnya adalah 2671 dibagi dengan 40. Karena kenapa? Jumlah data kita dari frekuensi ini adalah 40. Tinggal kita bagi saja. Maka hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 66,775. Maka bisa teman-teman bulatkan menjadi 66,78. Ini adalah cara menentukan rata-rata atau meannya. Maka rata-rata atau meannya 66,78. Seperti itu teman-teman.
Oke, next teman-teman ke berikutnya. Ke berikutnya adalah kita akan menentukan median. Median itu adalah nilai tengah, teman-teman. Jadi kalau nilai tengah kita mulai dari berapa nih jumlah frekuensi kita itu kan 40 ya, teman-teman. Jadi kalau nilai tengahnya berapa? Kita bagi dulu nih. Jadi kan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, cara menentukan kelas mediannya seperti apa? Kita hitung nih, 5 tambah 6, 11 gitu kan teman-teman. Kemudian 11 tambah 10 jadi 21. Nah, angka 20 itu sampainya di mana? Angka 20 itu sampainya di bagian ini kan teman-teman, 67 sampai 74. Nah, inilah yang disebut dengan kelas median gitu. Kelas median. Nah, gini teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan kelas median. Sehingga kita harus fokus pada kelas ini. Nah, bagaimana menentukan mediannya? Median atau nilai tengah. Median itu rumusnya adalah ada L, di mana L ini adalah tepi bawah kelas median. Ada tepi bawah kita ya, atau batas bawahnya di sini 66,5 itu. Kemudian ditambah dengan setengah ya dari frekuensi kita, jumlah frekuensi kita atau jumlah data dikurangkan dengan FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif kelas mediannya berapa nih? 21 gitu jumlahnya. Nanti kita cek ya. Per apa FM? Apa itu FM? Adalah frekuensi kelas median gitu. Nah, kemudian dikalikan dengan P. P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Seperti itu, teman-teman. Next. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Menentukan nilai median, teman-teman. Median. Maaf ya kalau nggak rapi. Oke. L. L tadi saya bilang adalah apa tadi? Tepi bawah kelas ya. Median. Nah, kita lihat kelas mediannya 67,74, berarti tepi bawahnya berapa teman-teman? Oke, 66,5. Kemudian ditambah setengah dari N. Setengah dari N berarti setengah dari 40 nih. Jadi 20 teman-teman kita buat. Dikurang dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas median. Kumulatif itu apa? Artinya kita jumlahkan dari 5, 6, sampai 10. Gitu. 5, 6, 10. Berarti sampai 10 itu kumulatifnya berapa? 21. Berarti kita hitung 21 teman-teman. Gitu. Per FM nih. FM-nya apa? Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya berapa? 10 teman-teman. Ya kan? Kelas mediannya frekuensinya 10. Kemudian dikali dengan panjang kelas. Berapa panjang kelas kita tadi teman-teman? Kita cek. Panjang kelas kita ada berapa? Panjang kelas kita adalah 8. Maka kita kalikan dengan 8. Oke, lanjut kita hitung. 66,5 berarti ya 66,5 ditambah ini 20 kurang 21 berarti minus 1/10 nih teman-teman, dikali 8. Coret, bisa nggak nih? Bisa ya, bagi 2 berarti 4 bagi 2 sama dengan 5. Berarti 66,5 ditambah dengan min 4/5. Jadi tinggal kita kurangin aja kan teman-teman ya. Berapa nih? 66,5 Oke, berarti di sini caranya 5 kali 6 6,5 dikurangin 4 berarti 328,5 per 5. Hasilnya bulatnya berapa nih? Bagi 5 sama dengan 65,7. Nah, gitu teman-teman. Jadi nilai dari mediannya adalah 65,7. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah median sudah kita cari, selanjutnya kita akan menentukan kelas atau menentukan
modus. Oke, kita tentukan. Oke, selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu adalah nilai yang banyak muncul. Ya, teman-teman ya. Sorry, nilai atau banyak muncul, atau kita bisa cek di sini adalah frekuensi tertinggi ya dari masing-masing kelas. Nah, frekuensi tertinggi pada masing-masing kelas itu adalah berapa, teman-teman? Ya, 10. Maka ini yang disebut dengan kelas median. Nah, ini kelas median, kelas modusnya gitu ya. Ini adalah kelas modus. Nah, gitu teman-teman. Nah, bagaimana menentukan modus gitu kan? Menentukan modus itu rumusnya apa ya? Modus itu rumusnya adalah L, di mana L itu masih tetap tepi bawah kelas modusnya, ditambah dengan ada D1. D1 itu apa? D1 itu nanti adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian per D2 ditambah D1 dikali P. Oke, P-nya itu apa? Panjang kelas. D2 itu apa? D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Oke, nah sekarang biar lebih paham lagi, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, berarti modus nih, modus gitu kan. Modus sama dengan L. L-nya berapa? L-nya itu tepi bawah kelas modus. Karena kelas modus kita ada 67 sampai 74, berarti tepi bawahnya 66,5 ditambah dengan D1. D1 itu ini tadi teman-teman, D1 adalah selisih antara kelas frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan D1. Selisihnya, teman-teman. Selisih antara 10 dengan 6 berapa? 4. Berarti 4. Nah, D1 selisihnya ya 10 dengan 4. Kemudian D2. D2 di sini D2, teman-teman. Nah, di sini D2. D2 itu selisihnya juga 10 kurang 5, maka hasilnya 5 ditambah 4 dikali panjang kelas kita tadi adalah 8. Maka hasil dari modusnya berapa nih, teman-teman? 66,5 ditambah dengan berapa nih? 4 per 9 dikali 8. Nah, ini kali dulu yang dikerjakan ya. 66,5 ditambah berapa nih, teman-teman? Berapa ya? Berapa nih, teman-teman? 4. Nilainya adalah 3,56. 3,56. Jadi ketika ditambah dengan 66,5, maka hasilnya berapa nih, teman-teman? 70,06. Nah, maka nilai modus dari data ini adalah 70,06. Oke, teman-teman, berarti sudah kita dapatkan nilai dari median, dan modusnya. Oke, selamat belajar.